Akhir-akhir ini banyak yang bilang kepada saya. Mereka bilang seperti ini. Toko penjualan saya sepi, omset saya turun, tokonya nggak rame-rame, dan lain sebagainya. What happened with other people, guys? Jadi di sini kita akan bedah. Bagi yang kalian punya bisnis, silakan tonton sampai akhir. Tapi kalau kalian nggak punya bisnis ataupun masih belum punya, kalian boleh skip video ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng untuk menerima update dari video ini. Oke, jadi saya tekankan pada kalian semua, saya bukan seorang financial advisor, financial planner ataupun pakar ekonomi yang bisa menjelaskan ekonomi sebuah negara. Saya nggak bisa ya. Saya di sini cuma orang biasa sama seperti kalian. Kita di sini untuk referensi dan analisa pribadi aja. Oke, jadi di sini saya akan breakdown beberapa faktor, lebih tepatnya 3 faktor penyebab ini semua terjadi. Oke, yang pertama adalah impact increase harga BBM. Banyak banget yang terkena impact, mulai dari logistik, transportasi, restoran, hingga UMKM. Dengan ini banyak sekali perusahaan yang melakukan restrukturisasi perusahaan, atau dalam tanda kutip, banyak sekali PHK. Ini bisa juga membuat strategi yang bisa low cost, hingga akhirnya membuat kebijakan mengecilkan produk, atau yang biasa kita kenal sebutan shrinkflation. Mengecilkan sebuah ukuran produk jadi menjadi sangat kecil dari bentuk normalnya. Yang kedua, inflasi. Inflasi di dunia semakin gila-gilaan. Dengan data ini, kita bisa melihat bahwa Amerika, Argentina, United States, United Kingdom itu sudah terkena inflasi yang tinggi yang akhirnya berdampak kepada resesi. Nyatanya, setelah pandemi COVID, kita masih harus berjibaku. Ini lebih keras lagi karena kita berjibaku melawan ekonomi. But we must bersyukur kepada kita sendiri. Indonesia itu masih aman, masih di bawah nilai aman dari standar dunia, yaitu di angka 5,4% dengan standar 6%. Tapi ada tapinya. Menurut trading ekonomi, kita berada di nomor 1 dari belakang untuk masalah pertumbuhan atau inflasi. Di dalam negeri, kita sudah naik gila-gilaan. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir, kita inflasinya sudah terlalu tinggi kalau di dalam negeri. But sure, we not safety, guys. Kita harus take off mulai dari sekarang. Dan imbas semua ini yaitu kurs rupiah anjlok. Dan pada saat ini video dibuat, kurs hampir menyentuh angka 15.600-an per USD dan membuat orang kaya berbondong-bondong save to money USD. Sekaligus ini menjadi faktor ketiga, yaitu orang pindahin duit dari bank lokal ke USD. Dengan banyak orang yang pindah duit, menyebabkan rupiah lemah, saham pada turun, kripto pada turun, dan akhirnya USD jadi mahal. Banyak kegiatan ekspor impor yang terpaksa hold dulu, sehingga banyak perusahaan dalam negeri yang memberhentikan pegawainya atau PHK karena tidak ada bahan baku yang dikerjakan. Selain itu, imbas dari pindah ke USD, banyak startup yang PHK karyawan karena ingin save money, saving cost. Tapi tidak ada pendanaan yang masuk lagi karena mereka juga teliti, banyak selektifnya untuk memilih startup yang bagus. Alhasil, startup itu sendiri banyak PHK karyawan. Nah, itulah mengapa di berita sekarang banyak sekali PHK karyawan massal. Itulah penyebabnya. Dan akhirnya mobilitas rendah yang biasa traveling kita di rumah aja, sekarang lebih save money dan akhirnya toko-toko online jadi sepi. Retail, distributor pun juga kena dampak. So what next? Ya tinggal tunggu resesi aja. Tapi kita berharap jangan sampai terjadi. Will pray, don't believe it. Oke? Jikapun itu terjadi, pastinya kita siap-siap dengan semua ini. Walaupun Pak Jokowi dan Bu Menkyu bilang 2023 gelap suram, tapi mereka juga menggarisbawahi yaitu tetap waspada mulai dari sekarang. Oke, saya tekankan pada kalian, saya bukan financial advisor, planner, ataupun pakar ekonomi yang bisa menjelaskan situasi ini. Tapi kita sebagai orang yang paham tentang dunia keuangan atau literasi keuangan, mulai dari sekarang untuk menyiapkan. Oke, kita sepakat ya? Oke, mungkin pesan dari saya untuk penutup video ini yaitu mulai take off mulai sekarang. Jangan bosan-bosan untuk belajar hal baru, explore hal baru, set job baru boleh nggak apa-apa. Kalau sudah seperti ini, kita sudah siap di 2023. Oke, mungkin sekian. See you.